Halo semuanya, kembali lagi dengan Rizal Sastra di channel YouTube Rizal Sastra. Nah, kali ini Rizal Sastra mau berbagi tips ya dengan kalian terkait dengan handling komplain di MC. Nah, Cung, siapa di sini yang pernah dimarahin ketika nge-MC? Oke, nggak ngaku nggak apa-apa. Jadi ketika di sebuah acara, tidak semua klien itu istilahnya emosionalnya stabil. Banyak juga klien yang tidak stabil secara emosional, mungkin dikarenakan kurang tidur, karena persiapan pernikahannya, ataupun overthinking, insecure, dan lain-lain. Nah, kita sebagai seorang MC tentunya harus tetap sabar dan tetap elegan dalam menghadapi sebuah permasalahan itu. Nah, jangan sampai kliennya emosinya stabil, nggak stabil. Nah, kita ikutan ngegas. Wow, itu parah banget. Nah, jadi ini dia tips agar kamu lulus ketika menghadapi klien yang tidak stabil. Nah, cara yang pertama adalah kamu tetap tersenyum. Oke? Okay? Tetap tersenyum. Nah, itu memang pernah ya dialami aku. Aku jadi datang pertama ya ceritanya tuh di suatu hotel di Bandung. Aku di-hire sama WO. Nah, tiba-tiba datanglah panitia keluarga yang menghampiri. Di mana si A? Katanya. Saya mau komplain ke WO-nya. Nah, saya nggak tahu ya. Saya deg-degan di sana gitu ya. Dan karena mungkin ada kesalahpahaman komunikasi di antara WO dan panitia keluarga, bablas deh. Akhirnya saya dibawa, ditarik oleh WO, maksudnya oleh panitia keluarga, ke sebuah ruangan kecil dan istilahnya dapat shock terapi ya. Nah, saat itu kenapa saya nggak salah apa-apa kok baru datang langsung kena semprot nih. Nah, akhirnya saya kan berdua ya sama asisten saya namanya Jaki. Nah, Jaki ini asisten udah lama ya, udah 5 tahun lah sama-sama berkarir di bidang ini semenjak aku mengawali karir profesional. Nah, Jaki ikut. Nah, di situ Jaki kaget banget. Malah dia ngeliat kasihan banget ya ini MC-nya dimarahin gitu. Nah, tapi kita harus tetap tersenyum, tetap mendengarkan apa yang diminta klien. Jadi istilahnya biarkan mereka untuk meluapkan emosinya sejenak kepada kita. Nah, itu dia biar nanti saat acara mereka lebih plong gitu. Nggak ada drama-drama lainnya. Nah, selanjutnya nih, ketika seperti itu, yang pertama tersenyum. Yang kedua adalah tetap fokus dengan kerjaan kita. Tugas kita adalah memandu acara dari awal hingga akhir. Nah, jangan sampai kita tidak fokus atau bahkan kita melenceng dari jam kerja, alur kerja, sehingga acaranya melorot gitu ya. Sehingga acaranya tuh terkesan tidak diatur, tidak direncanakan. Jadi kita tetap sesuaikan dengan rencana. Jangan sampai kita malah down. Nah, fungsinya aku membawa asisten itu adalah selain mengatur acara adalah menambah mood ya. Jadi asisten aku pilih yang sesuai dengan selera. Selera itu adalah satu frekuensi dalam memandang sesuatu. Jadi ketika ada masalah, kita bisa menghadapinya dengan lebih santai, dengan lebih enjoy, dengan tampak yang ceria, tetap ceria. Jadi saran aku sih itu. Biasanya asisten aku selalu gitu. Kang, gimana? Gak apa-apa kan? Misalkan. Kang mau minum, Kang? Ini aku punya cerita lucu dan lain sebagainya. Jadi ke kitanya juga lebih cair. Itu dia yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kamu harus komunikasikan hal itu dan menenangkan klien. Jadi klien pasti
ditekan ya oleh istilahnya ekspektasi, terus oleh capeknya mengurus pernikahan. Nah, jadi kita harus tetap memberikan motivasi kepada orang yang terlibat. Semisal emosi pengantin nggak stabil nih, atau emosi keluarga panitia nggak stabil. Nah, kita harus mencoba mengkomunikasikannya, mencoba memberikan semangat dan arahan-arahan. Jadi jangan sampai kita ikutan ke bawah-bawah nih, emosinya nggak stabil. Nah, itu tidak diharapkan. Jadi seorang MC itu kalau istilahnya harus memiliki poker face. Poker face itu kita dapat kartu jelek ataupun kita dapat kartu bagus, kita tidak menampilkannya kepada publik. Jadi kita tetap memberikan pelayanan-pelayanan prima seperti itu. Jangan sampai nih ya, kita dapat panitia yang gak enak ataupun vendor yang gak suportif. Nah, kita tetap memberikan yang terbaik untuk mereka. Oke. Nah, yang terakhir adalah maafkan dan ikhlaskan. Agar hati kita lebih lapang, agar hati kita lebih tenang, kita harus memaafkan dan melapangkan kejadian yang memilukan, kejadian yang tidak mengenakan kepada hati kita. Jadi misalkan ada klien atau yang memang temperamennya tinggi, nah kita harus melupakan itu. Kita juga harus mengetahui apakah itu kesalahan saya atau memang temperamen dari klien. Kita harus, kalaupun itu temperamen dari klien, kita harus maafkan dan ikhlaskan. Namun, kalau itu adalah permasalahan dari diri kita, kesalahan kita harus memperbaikinya sesegera mungkin dan mengevaluasi agar pelayanan kita lebih prima. Nah, itu dia. Jadi, saya pernah tuh ya. Jadi, Rizal Sastra tuh akan hadir 1 jam sebelum acara. Bahkan 2 jam sebelum acara kadang ya. Jadi, untuk misalkan prepare, untuk pakai outfit ya, outfit MC, persiapan, terus koordinasi, kan itu memerlukan waktu. Jadi 1 jam sebelum acara. Nah, tapi pernah nih, bapaknya mungkin emosinya lagi kurang stabil, bapak dari pengantin. Jadi marah-marahin ya. Sini kamu, kenapa kamu telat? Yang lain udah segini. Nah, kita dengerin aja. Kalau kita melawan, kita akan tetap salah. Jadi biarkan logika mereka bermain setelah acara. Kalau sebelum acara, pasti mereka akan melihat gitu ya, melihat kita salah. Nah, akhirnya bapaknya minta maaf ketika acara. Jal, maafin ya, bapak temperamen ke Ijal dimarahin. Nah, kan akhirnya terlintas ya kalimat-kalimat seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Bapak enggak, maafkan Rizal ya. Rizal pelayanannya kurang prima. Bapak sehat selalu dan semoga bisa terus berusia panjang. Seperti itu. Jadi kita menghadapi handling komplain itu harus dengan hati yang terbuka dan tentunya 2 rumus ini. Maafkan dan ikhlaskan. Kalau tanpa itu, kita akan terus mengganjal ya perasaan-perasaan yang gak baik, prasangka-prasangka yang gak baik. Nah, itu aja 4 tips cara menghadapi klien yang temperamental ya. Tapi apapun kliennya, apakah dapat yang baik ataupun yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, percayalah bahwa itu adalah pelajaran yang Allah berikan untuk kita. Jadi tetap semangat dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Tentu juga share di channel YouTube Rizal Sastra. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.